Selamat datang Sobat Investor di radio Panen Saham. Kita di sini datang menghibur. Kayaknya ada notifikasi deh. Bentar, mari kita. Emang sekarang tanggal gajian ya? Di mana-mana berita resesi. Oh iya, udah akhir bulan. Asik, gajian juga. Apa sih? Lepas. Kok dilepasin sih, sakit loh. Lah, tadi lu yang minta dilepasin. Gimana sih? Ya nggak gitu juga. Tolongin dong. Udah, repot banget sih jadi cewek. Emang nih cowok tuh semua sama aja. Sakit banget kaki gue. Segeri ya bener-bener. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Kan udah gaji ya. Mau check out apa ya? Duh, keranjang gue udah numpuk lagi. Check out apa ya? Auda, katanya mau hemat, malah check out mulu. Oh no. Gue harus hemat sehemat mungkin dan gak boleh boros. Ini gue kerja aja, tapi kayaknya ada yang kurang kan tuh. Kacamata gue, mana? Mana kacamata gue? Nah, oke, mari kita pakai kacamata. Ngomong-ngomong boros, mending gue nanya ke Yola. Yol. Gimana sih cara lo manage keuangan lo? Ajarin gue apa? Manage keuangan? Aduh, lo dengerin ya baik-baik ya. Kalau perlu lo catat itu. Oke. Gue alokasiin dana gue 40% buat kebutuhan. Lo tau sendiri kan, gue butuh banget yang namanya skincare, outfit, make up, treatment. Gue juga hobi banget nongkrong. Tiap minggu gue juga harus hangout, itu penting banget. Terus 30% cicilan rumah. Lo tau sendiri kan, gue nyicil rumah di mana? Di PIK. Tiap hari gue bawa mobil. Jadi gue butuh banget tuh yang namanya uang tol sama uang bensin. 20% dana darurat. Itu penting, karena kalau lo tiba-tiba sakit, lo bisa gunain juga tuh dari dana darurat itu. Tapi jangan lupa, dari 20% itu lo alokasin juga buat investasi. Terakhir 10% sedekah. Itu penting banget buat tabungan lo di akhirat. Jadi, hidup lo balance kan? Cepet banget ya ngomongnya, kayak nge-rap. Aduh, gak bisa pelan-pelan nih ngejelasinnya, Yol. Please lah, pelan-pelan. Ini gue belum sempet nyatet satu pun loh. Pelan-pelan, Yol. Ulangin. Ih, lelah banget sih lo. Jadi gimana sih cara manage keuangan itu? Ada mereka yang punya tujuan jangka pendek, misalnya di bawah 1 tahun, mungkin akan lebih cenderung membutuhkan dana untuk liburan, atau mungkin sifatnya untuk kebutuhan darurat. Ada juga mereka yang lebih memprioritaskan untuk kebutuhan yang sifatnya jangka menengah atau panjang, yang memang kebutuhan-kebutuhan tersebut misalnya untuk dana pendidikan sekolah anak, atau mungkin dana ini dipersiapkan untuk pensiun nanti. Jadi waktu pensiun udah ada nih uangnya. Karena perbedaan cara pengeluaran, skala prioritas, akhirnya kita harus bisa mengalokasikan dana-dana yang kita punya supaya jadinya maksimal. Alokasi gaji ini atau alokasi pendapatan kita ini bisa dibagi-bagi. Jadi misalnya sekitar 10% untuk kebutuhan yang sifatnya sosial gitu ya. Jadi memang kita mau ada kasih ke pihak keluarga atau untuk kebutuhan sosial yang lainnya. Nah, ada juga yang memang mengalokasikan sekitar 20% yang sifatnya untuk investasi. Nah, dana investasi inilah yang dipergunakan untuk mencapai tujuan di hidup kita untuk yang jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain itu, ada kurang lebih alokasi sekitar 30% yang normalnya kita gunakan memang untuk cicilan. Jadi kita mau beli aset seperti rumah dan juga kendaraan, kita bisa mengalokasikan sekitar 30%
maksimal supaya tidak mengganggu pengeluaran yang lain. Nah, sisanya sekitar 40% untuk kebutuhan sehari-hari yang memang untuk operasional sehari-hari. Misalnya untuk uang makan, transportasi, dan juga lain. Investasi itu nggak semudah yang lo bayangin. Investasi itu ada profil resikonya. Gue underline ya, profil resiko. Profil resiko itu apa, Yol? Gua nggak tahu. Aduh, lo cari tahu aja sendiri. Ih, dia mah ngasih tahu tapi nggak jelasin itu gimana. Profil resiko itu apa? Setiap orang punya karakter beda-beda karena usia, juga karena tipe orang itu beda-beda, sehingga profil resikonya pun juga berbeda. Ada tipikal yang kita sebut sebagai konservatif, ada yang moderat, ada juga yang agresif. Nah, untuk mereka yang konservatif, kecenderungannya mereka lebih menghindari resiko. Jadi kalau bisa uangnya nggak boleh berkurang. Jadi untuk tipikal orang yang seperti ini, alokasi dananya pun untuk di saham tidak bisa terlalu maksimal. Sehingga harus dialokasikan sebesar dana yang kalau sampai terjadi penurunan tidak akan mengganggu psikologis orang tersebut. Nah, pemilihan sahamnya tentu ke perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal, yang mungkin sudah lama berdiri dan sudah listing di bursa cukup lama, sehingga lebih tenang ketika membeli perusahaannya. Sedangkan untuk mereka yang profilnya moderat, mereka lebih cenderung berani mengambil risiko. Jadi kalau seandainya ada saham atau perusahaan yang bisa menghasilkan return atau imbal hasil yang lebih tinggi, mereka berani nih ambil risikonya. Tapi tidak bisa terlalu besar. Karena gimana pun juga moderat ini hampir sama dengan konservatif, tapi lebih sedikit berani untuk mengambil yang namanya risiko. Kalau mereka yang namanya agresif, mereka cenderung memilih perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan imbal hasil yang tinggi. Nah, karena imbal hasil yang tinggi, otomatis resikonya pun juga besar. Untuk saham-sahamnya seperti apa? Tentu perusahaan-perusahaan yang lagi bertumbuh punya kemampuan memberikan imbal hasil tinggi, tapi juga resikonya jauh lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang juga cukup stabil yang ada di bursa. Untuk bisa menggambarkan strategi investasi, kita bisa bagi menjadi dua aspek. Yang pertama mengenai periode jangka waktu investasinya, dan yang kedua berdasarkan toleransi resiko. Untuk periode trading, kita mungkin bisa klasifikasikan sendiri untuk lebih mudah memahami. Jadi contoh, lama waktu saham kita simpan dalam portfolio sebelum dijual kembali. Untuk mereka yang kecenderungannya untuk berinvestasi kurang dari 1 hari sampai dengan 1 hari, bisa disebut sebagai day trade. Kalau yang jangka waktunya 1 hari sampai dengan 1 minggu atau bahkan sampai 3 minggu, kita bisa klasifikasikan sebagai swing trade. Atau mereka yang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, kita bisa klasifikasikan sebagai short term trade. 1 tahun sampai dengan 2 tahun bisa sebagai medium term trade. Di atas 2 tahun sebagai long term trade. Jadi ini sebenarnya untuk memudahkan kita mengklasifikasikan periode trading. Kalau seandainya kita mau bikin sendiri jangka waktunya dengan sebutan kita sendiri, bisa nanti dijustifikasi. Selanjutnya dari sisi toleransi resiko, di sini kita mau tahu nih besarnya modal yang tersedia untuk kita pertaruhkan atau untuk kita kalkulasi resikonya setiap transaksi. Hal ini akan membantu para investor untuk bisa mengelola resiko kerugian dalam bertransaksi di masa mendatang. Ayo kita semua melek investasi. Oke, gue udah transfer dana gue ke RDN semuanya. Asik. Lo yakin masukin dana lo 100% buat trading? Iya, emang kenapa? Maksud gue tuh, gue kan pengen cepet kaya kayak lo yo. Kenapa nih sih? Jangan lo masukin dana semua buat investasi. Lo nggak belajar dari pengalaman gue kemarin, gue sampai nangis-nangis gitu. Gimana nangisnya? Coba dong, gue pengen tahu. Nangisnya gimana? Coba. Lo ngeledek gue? Enggak, gue cuma nanya doang. Kok sensitif banget? Terus gimana nangisnya? Contohin dong. Ya udah buruan, contohin ke gue gimana nangisnya.
Biar jadi motivasi gitu loh, biar gue nggak nangis juga kayak lo. Yaudah, gimana? Buruan. Kaplos lagi. Kapan kalau kayak gini gue bisa taking profit? Gitu dah, kemarin tuh gue nangis kayak gitu. Lah, ini orang kemana? Udah. Lo juga kepedean sih jadi cewek. Lo yakin dana 100% itu lo mau pakai buat trading? Mohon maaf nih, tangannya bisa nggak jangan ditaruh di sini? Oh iya maaf.